Saya ingin melihat kamu mukbang steak di sini. Saya ingin tahu seberapa banyak kamu makan. Ini disiarkan secara langsung. Hah? Disiarkan secara langsung? Aduh, gimana ini? Aku kan gak kuat makan banyak, tapi kalau aku tiba-tiba nolak, reputasi aku bisa terancam. Gimana? Kamu mau? Iya, aku mau. Kalau gitu silahkan. Aku gak kuat. Bu, aku datang lagi. Ini hari yang paling aku tunggu. Kamu tahu kenapa? Karena hari ini ulang tahun aku. Setiap kali aku ulang tahun, kamu bakalan masakin semua masakan kesukaan aku. Tapi ini udah 2 kali aku ulang tahun, nggak ada yang masakin makanan kesukaan aku. Pak RT, maaf, saya nggak tahu kalau Pak RT ini lagi ulang tahun. Saya sedih banget, Pak. Pak RT mau makan apa? Ayolah saya beliin. Hahaha, ya ampun Pak Samsul. Gak usah Pak, saya lagi gak pengen apa-apa kok Pak. Udah, kok malah Pak Samsul yang nangis. Saya udah bahagia Pak, saya udah gak sedih lagi. Saya udah berdamai. Aku jadi ketua RT Bu. Sekarang aku punya tanggung jawab yang baru Bu. Jadi Ibu jangan khawatir ya. Aku baik-baik aja kok. Aku udah bisa banyak ngelakuin apa yang sebelumnya aku gak bisa. Aduh, aku buang di mana ya? Burgernya banyak banget lagi. Aku buang di bawah pohon aja kali ya. Nanti juga ada hewan yang makan. Nah, kalau kayak gini kan gak mungkin ada yang lihat. Mending aku pergi aja deh. Aku takut nanti malah ketahuan. Kita mau langsung pulang Pak. Kalau saya sih iya, tapi kalau Pak Samsul mau kemana dulu ya terserah Bapak. Saya lapar sih Pak. Kayaknya saya juga mau langsung pulang. Tunggu Pak RT, lihat ini. Ini apa? Siapa yang buang sampah di pemakaman? Wah, ini nggak benar. Bisa-bisanya ada orang yang buang sampah sembarangan, apalagi di pemakaman. Buang sampah sembarangan kayak gini bisa bikin banjir. Itu bisa bahaya banget. Loh, kok isinya burger ya? Ini sih namanya sampah makanan. Siapa yang buang-buang makanan kayak gini? Ini mubazir banget. Burgernya juga masih bagus, kayak baru dibeli, tapi langsung dibuang. Kok ada ya orang kayak gini? Wah, ini sih kayaknya disengaja Pak. Kita harus himbau masyarakat untuk tidak membuang makanan sembarang kayak gini. Siang Pak RT, Pak Samsul, kalian lagi ngapain ini? Ini Mbak Koko, saya sama Pak Samsul habis jarah. Tapi pas pulang ada yang buang makanan ini. Tadi sih saya lihat ada Dinda yang bawa plastik kayak gitu, tapi nggak tahu isinya apa. Soalnya dia nggak jawab waktu saya tanya. Mungkin itu alasannya. Tapi kenapa dia buang sampah kayak gitu? Kan sayang makanannya daripada dibuang. Mending dikasih ke orang yang membutuhkan. Setahu saya Dinda itu sering bikin konten mukbang. Mungkin aja ini makanan yang dijadikan konten karena kebanyakan jadi dibuang. Nah, bisa jadi Mbak. Nanti saya akan tanya. Untuk burger ini kayaknya udah kotor, jadi kita buang aja. Cuma jangan dibuang di sini. Saya akan buang di tempat sampah aja. Langsung ke tempat pembuangan sampah aja Pak. Iya, nanti saya ke sana. Sekarang kita pulang aja. Ini waktunya aku bikin video mukbang. Wow, udah banyak pizza di sini. Seperti biasa, aku kalau kekenyangan tinggal edit aja, jadi gak perlu takut. Sisanya, itu mau urusan nanti. Hai semuanya, kalau kemarin aku udah mukbang burger, nah sekarang aku mau mukbang pizza. Tuh ada 3 pizza yang ukurannya jumbo. Kalian gak usah khawatir, aku bisa ngabisin apa enggak. Jawabannya bisa banget. Dan asal kalian tahu ya, badan aku emang kecil, tapi perut aku itu bisa muat banyak loh. Tuh, bikin ngiler banget kan? Ini pasti enak banget. Wah, ini beneran enak. Kalian harus coba pizza ini. Ini yang baru ya guys. Aku makan lagi ya. Aduh, maaf ya guys kalau aku fokus makannya, soalnya ini enak banget. Aku habis 3 loyang pizza. Ini sih gak ada apa-apanya guys. Buktinya aku bisa ngabisin ini dengan mudah. Oke guys, mungkin ini aja ya mukbang kita kali ini. Tunggu mukbang selanjutnya. Untung aja aku jago ngedit. Nanti tinggal aku edit aja seolah-olah aku makan semuanya. Pizzanya harus dikemanain ya? Aku buang aja deh semuanya, gak ada yang mau juga. Ibu kan udah dapat 1 loyang. Aku tinggal buang ini aja. Kamu itu kebiasaan banget sih. Kenapa coba mukbang tapi makanannya nggak habis? Udah tahu kamu itu nggak bisa makan banyak. Kenapa sok-sokan bikin konten mukbang sih? Kamu jadinya buang-buang makanan loh. Aduh Bu, aku udah bosen denger ocehan ibu ini. Kalau aku gak bikin konten kayak gini, aku gak bakal dapet uang Bu. Aku dapat banyak endorse ya karena konten mukbang ini Bu. Ya tapi nggak kayak gitu juga dong nak. Kamu buang-buang makanan. Banyak orang di luar sana yang nggak bisa makan dan kamu malah kayak gini. Bisa kan kamu kasih makanan ke orang yang lebih membutuhkan? Udah dulu ya Bu, aku mau buang ini. Nanti marahnya dilanjut aja ya, aku mau keluar.
Ya Tuhan, itu anak siapa sih? Kok keras kepala banget? Ya ampun, ini banyak banget sampahnya. Perasaan kemarin baru dibuang deh. Apa jangan-jangan Majang yang buang sampah di sini lagi? Bisa-bisanya makin banyak nih sampah. Aku harus buang kemana? Kemarin udah aku buang ke dekat pemakaman. Bodo amat deh, nanti juga ada tukang pemulung sampah yang ngambil. Ya ampun Dinda, kamu gak lihat itu banyak sampah dan lalat? Kenapa gak dibuang sih? Baunya kemana-mana. Emang gak kecium itu baunya? Ya udah sih Pak, ini kan rumah saya, jadi suka-suka saya lah. Pak Samsul kalau keberatan mending gak usah jalan lewat belakang rumah saya, cari jalan lain aja sana. Saya juga maunya gitu, tapi masalahnya saya nggak bisa. Rumah saya harus lewatin belakang rumah kamu. Harusnya kamu yang jaga kebersihan. Kasihan ibu kamu yang selalu ngebersihin sampahnya. Udah ngomongnya, udah ya Pak, saya sibuk. Kalau mau lewat ya lewat aja. Masih untung gak saya pagerin biar Pak Samsul gak bisa lewat. Astaga, itu anak kenapa sih malah kayak gitu? Dia pikir sopan kayak gitu. Lagi ngapain Pak di situ? Bau tahu deket-deket sama sampah kayak gitu. Saya tuh lagi lewat Bu, terus lihat banyak sampah makanan belakang rumah Dinda. Langsung saya tegur tadi. Percuma aja Pak, Dinda itu nggak bakalan ngerti. Dia itu orangnya keras kepala. Kita mau nasehatin dia sebanyak apapun nggak bakal didengar. Ibunya aja gak didengar, apalagi kita Pak. Tapi saya kesel banget sama dia Bu. Jalan jadi kotor terus baunya kemana-mana Bu. Nanti kita lapor aja ke Pak RT. Saya juga udah muak banget sama kelakuan dia. Buang sampah makanan sampai menumpuk kayak gitu. Baunya kemana-mana, ganggu warga. Tapi kita bisa apa Pak? Kalau kita ke Pak RT kayaknya percuma deh Bu. Soalnya Pak RT pernah tegur dia, tapi ya gitu, dia gak mau dengar. Makanya sekarang saya pusing Bu. Kalau kayak gini sih kita tinggal nunggu azabnya datang Pak. Kan lagi rame tuh orang yang kena azab. Jangan ngomong sembarangan Bu, nggak baik tahu. Itu sama aja kita ngedoain dia kena azab, kan nggak baik itu. Ya habisnya saya kesel Pak. Kita semua emang kesel Bu, tapi jangan sampai kita mendoakan yang tidak baik. Saya tuh kesel banget Bu sama si Dinda. Iya saya tahu kalau dia itu sering bikin konten mukbang. Cuma apa dia harus jadi konten kreator mukbang palsu kayak gitu? Sayang Bu makanannya. Menurut saya sih bukan cuma makanannya yang sayang Bu, tapi akibat dari dia yang suka buang makanan juga. Ibu gak lihat tuh, makanan yang dibuang itu baunya kemana-mana. Nah itu dia Bu, anak saya sampai gak mau makan karena kecium baunya sampai rumah saya. Bu Mima tahu kan kalau rumah saya sama Dinda itu dekat. Saya juga kasihan sama Bu Tiko, dia yang harus menanggung malu anaknya sendiri. Bukan cuma itu aja, tapi dia juga harus bersihkan sampah-sampah anaknya. Tuh lihat, saya yakin kalau dia itu mau buang makanan yang dia pegang. Pasti habis bikin konten tuh. Iya Bu, saya juga yakin dia pasti mau buang makanan itu ke tong sampah tetangganya. Untung aja saya udah bilang ke dia buat nggak buang sampah di tong sampah saya. Kalau sampai dia pakai tong sampah saya buang sampahnya di depan rumah dia. Ibu-ibu, saya mohon maaf atas kelakuan anak saya yang banyak merugikan kalian. Saya sebagai ibunya sangat menyesal atas perlakuan anak saya. Saya juga minta maaf karena udah ngomongin anak Bu Tiko. Saya nggak ada maksud apapun kok. Saya cuma ngelampiasin kekesalan saya aja Bu. Dan ibu jangan minta maaf kayak gitu. Saya tahu ini bukan salah ibu. Iya Bu, ini bukan salah Bu Tiko. Anak ibu aja yang salah. Jadi gak perlu merasa bersalah kayak gini Bu. Kita ngerti kok. Terima kasih sudah mau mengerti Bu. Saya akan berusaha untuk menasehati anak saya biar dia nggak bikin kalian kesel lagi. Iya Bu, kami percaya sama kamu. Tuh lihat, banyak banget baksonya guys. Kalian harus datang deh ke sini. Jangan ragu, ini tuh baksonya enak banget. Aku aja makan banyak nih. Enak banget. Itu kenapa Dinda muntahin baksonya? Oh, jadi dia cuma pura-pura aja. Anak zaman sekarang buang-buang makanan demi konten viral. Ini nggak bisa dibiarin. Saya buat bakso dengan sepenuh hati untuk dinikmati, bukan untuk dibuang kayak gitu. Dinda, jadi kamu datang ke sini hanya untuk membuang makanan? Pak Rahmat, bikin kaget aja sih Pak. Saya lagi bikin video loh. Kalau Bapak masuk ke sini nanti saya tag ulang. Kamu belum jawab pertanyaan saya, Dinda. Kenapa kamu kayak gini? Saya bikin bakso sepenuh hati untuk dinikmati, tapi kamu malah buang baksonya kayak gitu. Gak usah lebay deh Pak, saya itu kan bayar di sini. Jadi gak salah dong saya mau muntahin, mau buang, atau mau saya makan. Ya itu hak saya. Pak Rahmat gak usah lebay deh Pak. Bukan, itu maksudnya Dinda. Tapi saya selalu ingin pembeli bisa merasakan bakso yang enak ini. Kamu tuh kalau nggak sanggup makan banyak, lebih baik nggak usah lah bikin konten mukbang. Kalau kayak gini kan sayang baksonya. Aduh Pak, saya kan udah bilang ini hak saya. Kenapa jadi Bapak yang repot sih? Aduh Pak Rahmat, saya minta maaf ya Pak. Maaf atas kesalahan anak saya. Maaf dia memang suka kayak gitu.
Ayo kita pulang Dinda. Kamu kalau mau bikin konten mending di rumah aja, jangan di sini. Ibu nggak mau kalau kamu sampai bikin keributan di sini. Kok jadi aku sih, Bu? Aku kan cuma bela diri aku sendiri. Pak Rahmat ikut campur sama aku. Ada-ada aja sih. Sayang banget baksonya. Kamu itu bisa nggak sih jangan bikin masalah sehari aja? Ibu itu udah capek ngurus kamu yang nakal ini. Oke kalau kamu mukbang di rumah apa aja, tapi kalau di luar coba jangan buang makanan kayak tadi. Aku kan bikin video, Bu, jadi wajar aja. Ibu kan tahu kalau kerja aku kayak gini. Kenapa ibu jadi marahin aku sih? Iya ibu tahu, tapi kamu tahu kan Pak Rahmat itu orangnya nggak suka kalau ada yang buang-buang makanan. Udahlah kamu jangan kayak gini, nggak usah bikin konten gak jelas. Ya gak bisa gitu dong, Bu. Ini aku. Kalau aku gak kayak gini, aku gak bakal bisa dapat uang. Udahlah, Bu, jangan ngatur aku terus. Aku ini udah gede, Bu. Jadi terserah aku mau ngapain aja. Ini bukan urusan ibu lagi. Oh, jadi kamu ngerasa kalau kamu itu udah besar? Iya, oke kalau kamu udah ngerasa besar. Semoga kamu bisa selesaikan masalah kamu sendiri. Ibu nggak akan ganggu kamu. Terserah kamu mau apa. Yang jelas ibu udah nggak ada lagi urusan sama kamu. Mau kamu kemana, ngelakuin apapun, atau bahkan banyak orang yang jahatin kamu. Ibu nggak peduli, urus semuanya sendiri. Aku juga gak butuh ibu kok. Aku bisa ngelakuin apapun yang aku mau tanpa harus ada ibu. Kenapa sih ibu itu gak pernah ngerti apa yang aku mau? Wah, aku dapat undangan ke acara mukbang live. Ini kan acara konten kreator mukbang. Pasti banyak konten kreator yang terkenal. Aku gak boleh melewatkan ini. Aku harus datang ke sana gimana pun caranya. Ini jadi kesempatan buat aku tampil jadi terkenal. Sebelum itu aku harus siap-siap dulu. Aku gak boleh tampil biasa-biasa aja. Aku harus tampil mewah. Aku lupa. Ternyata aku belum buang roti-roti ini. Dari kemarin ada di sini. Ibu juga gak bantuin aku buat buang ini. Oh iya, aku lupa. Ibu kan lagi marah sama aku. Mana mau dia buang ini? Loh, kok ada lagi sih? Tadi kan udah aku buang. Gak mungkin kan kalau aku salah ambil. Semua roti udah aku buang. Apa jangan-jangan ibu lagi yang bawa rotinya ke kamar aku? Tapi ibu kan lagi marah. Mana mau jahilin aku? Hah? Ada lagi? Kenapa rotinya ada lagi sih? Aku udah yakin kalau aku udah buang rotinya. Bu, ibu di mana? Apa sih teriak-teriak? Katanya udah gede, tapi apa-apa masih manggil ibu. Aku panggil ibu cuma buat tanya aja. Aku mau tanya soal roti-roti ini. Ibu kan yang taruh. Idi, sembarangan banget tuduhnya. Itu kan bekas kamu mukbang belum dibuang. Ngapain juga ibu taruh roti di situ? Kayak nggak ada kerjaan banget. Udah, kamu jangan ganggu ibu. Kamu kan udah gede. Ya harusnya bisa lah sendiri, nggak usah panggil ibu lagi. Kalau bukan ibu, terus siapa? Akhirnya acaranya dimulai. Banyak orang banget. Mereka pasti konten kreator yang sukses. Banyak kamera juga. Permisi, kamu Dinda kan yang suka mukbang itu? Iya, saya Dinda. Saya sangat suka konten mukbang kamu. Kontennya juga selalu viral, banyak yang nonton. Dan sekarang saya mau ajak kamu buat mukbang. Wah, boleh. Saya ingin melihat kamu mukbang steak di sini. Saya ingin tahu seberapa banyak kamu makan. Ini disiarkan secara langsung. Hah? Disiarkan secara langsung? Aduh, gimana ini? Aku kan gak kuat makan banyak. Tapi kalau aku tiba-tiba nolak, reputasi aku bisa terancam. Gimana? Kamu mau? Iya, aku mau. Kalau gitu silahkan. Aku gak kuat. Oh, jadi cuma segitu aja batas makan kamu. Kenapa beda ya sama di konten? Jangan-jangan semuanya cuma palsu. Kenapa aku jadi kayak gini? Banyak sampah yang muncul. Tadi aku ditertawakan. Sekarang setiap langkah aku malah banyak sampah. Bodo amat deh, aku gak peduli. Bu, kamu lihat kan tadi Dinda, dia jalan tapi jadi banyak sampah. Iya bu, saya juga lihat jalannya jadi banyak sampah gini. Jangan-jangan ini ansur buat dia bu. Bisa jadi bu. Tadi aja saya lihat dia live streaming konten kreator. Di sana ada Dinda. Ternyata dia yang lagi live. Terus nih ya, ternyata dia gak bisa makan banyak. Orang-orang di sana langsung ngetawain bu. Haha, aduh sayang banget saya nggak lihat bu. Pasti seru banget tuh kalau dia diketawain banyak orang. Lagian sok banget sih jadi orang. Oh, jadi gitu bu. Wah, jangan-jangan bener lagi kalau dia itu dapat azab. Tapi sekarang gimana keadaan dia? Ya mana saya tahu pak, saya emang tetangganya. Tapi bukan berarti saya tahu banyak hal. Kan semenjak kelakuan Dinda semakin menjadi, saya nggak mau berurusan sama dia lagi. Udah cukup pak. Kalau emang ini beneran azab, saya harap dia bisa berubah jadi lebih baik bu. Jangan sampai kebiasaan dia itu semakin menjadi. Mudah-mudahan aja ya pak. Oh iya, Pak RT udah tahu belum pak? Loh, harusnya saya yang nanya sama ibu. Saya aja kan tahu dari ibu.
Iya juga ya. Nah, Pak RT-nya ada. Pak RT udah tahu soal Dinda? Saya sudah tahu. Tadi saya ke rumahnya dan Bu Tiko ceritain semuanya. Tapi Dinda gak mau ketemu sama siapapun. Mungkin dia masih malu, soalnya dia kan viral banget. Terus sekarang gimana? Ya gak gimana-gimana sih Bu. Yang penting sekarang dia udah mulai berubah. Itu yang dibilang sama Bu Tiko. Dinda juga gak mau bikin konten mukbang lagi. Apapun itu, semoga gak ada masalah ya, dan semua kembali normal. Amin, itu yang saya inginkan juga, Pak. Guys, aku mau klarifikasi soal video yang viral. Aku itu emang gak bisa makan banyak. Kenapa jadi kayak gini sih? Kenapa setiap kali aku mau klarifikasi pasti selalu kayak gini? Semuanya udah hancur. Aku udah gak bisa balikin reputasi aku lagi. Gak ada kesempatan buat perbaiki semuanya. Udah cukup, Nak. Mungkin ini teguran buat kamu. Aku harus gimana lagi, Bu? Semuanya udah hancur. Aku gak bisa bikin konten mukbang lagi. Hentikan semuanya, Nak. Jangan diulangi lagi. Buang-buang makanan itu nggak baik. Mulai hari ini jadi lebih baik ya, Nak. Iya, Bu. Aku gak mau bikin konten mukbang lagi. Aku tahu kapasitas yang aku makan. Aku gak bisa makan itu. Ujung-ujungnya malah dibuang. Aku udah banyak buang-buang makanan, Bu. Ibu seneng dengernya, Nak. Bu, aku minta maaf ya, Bu. Aku udah banyak bikin Ibu marah. Aku menyesal sama apa yang udah aku katakan sama Ibu. Aku butuh Ibu. Iya, Ibu tahu, Nak. Ibu tahu kalau kamu masih butuh Ibu. Dan Ibu juga nggak beneran marah kok sama kamu. Ibu sayang sama kamu. Akhirnya semuanya udah selesai. Aku tinggal buang ini semua ke pembuangan sampah. Sekarang jadi gak bau lagi. Wah, sekarang udah rapi ya. Nggak ada lagi sampah yang menumpuk dan bau. Itu pilihan yang bagus, Dinda. Iya Dinda, saya jadi enak nih kalau lewat sini. Pak, Bu, saya minta maaf ya karena sikap saya yang seenaknya. Saya bikin kalian merasa gak nyaman setiap lewat sini. Semuanya sudah saya bersihkan dan saya pastikan tidak ada lagi sampah bau yang menumpuk. Saya senang dengarnya. Terima kasih sudah berubah ya. Satu hal lagi, jangan buang-buang makanan. Kalau kamu gak mau, mending dikasih ke orang yang membutuhkan. Iya, Pak, saya gak akan kayak gitu lagi. Udah kapok saya.